Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nadiro dari jurusan Teknik Biologi 5D dengan NIM 12208183183. Di sini saya akan melaksanakan UAS dari mata kuliah CAI atau Computer Assisted Instruction dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gagu Resbiantoro SSI MPD. Nah, untuk soal yang pertama dari UAS ini yaitu jelaskan perbedaan antara CAI atau Computer Assisted Instruction dan CMI atau Computer Managed Instruction. Nah, untuk jawabannya di sini perbedaannya yang pertama dilihat dari pengertian. Pengertian dari CAI sendiri yaitu suatu sistem penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor atau komputer yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut. Sedangkan CMI yaitu strategi pembelajaran di mana komputer ini digunakan untuk memberikan tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian kinerja peserta didik. Selanjutnya di sini ada fungsi. Nah, fungsi dari CAI sendiri yaitu menampilkan pembelajaran menggunakan berbagai jenis media, menyediakan aktivitas dan suasana pembelajaran, menyediakan kuis, mengevaluasi jawaban siswa, menyediakan feedback, dan menentukan follow-up action. Nah, sedangkan fungsi dari CMI sendiri yaitu manajemen. Nah, manajemen di sini yaitu sebagai sistem manajemen administrasi yang dirancang untuk melacak kinerja atau dalam periode tertentu memberikan informasi tentang tren kinerja serta menyimpan data individu dan sebagainya. Nah, untuk develop produk dari CAI atau pengembangan produk dari CAI ini sendiri yaitu ada image atau gambar, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan juga ada aplikasi Android. Nah, untuk CMI sendiri yaitu peran dari komputer di sini ada sebagai LMS atau LMS dan LMS ini sendiri misalnya yaitu seperti e-learning. Selanjutnya di sini soal yang kedua yaitu sebutkan perbedaan dari 6 metode CAI ditinjau dari peran guru, komputer, dan juga siswa. Nah, untuk metode sendiri yang pertama ada drill and practice. Nah, deskripsi dari drill and practice ini yaitu konten sudah diajarkan, mengulas fakta dan istilah mendasar, jenis dan struktur pertanyaan atau soal yang beragam, drill soal, jawab diulangi seperlunya. Kemudian di sini ada peran guru, peran komputer, dan juga peran siswa. Yang pertama ada peran guru. Nah, peran guru di sini yang pertama ada menyusun pembelajaran sebelumnya, memilih materi drill yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memeriksa progres dari siswa. Sedangkan pada peran komputer di sini ada memberikan pertanyaan atau soal, mengevaluasi respon siswa, memberikan umpan balik yang sesuai, merekam progres siswa. Sedangkan pada peran siswa sendiri yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, berlatih atau mengulang materi yang sudah diajarkan, merespon pertanyaan, menerima konfirmasi atau koreksi jawaban, dan juga memilih tingkat kesulitan materi. Nah, untuk metode yang kedua di sini ada tutorial. Deskripsinya yaitu menyajikan informasi baru, mengajarkan konsep, memberikan pembelajaran remedial. Dari peran gurunya sendiri yaitu memilih materi, menyesuaikan pembelajaran, dan juga ada monitoring. Kemudian untuk peran komputer di sini ada menyajikan informasi, bertanya atau memberikan soal, monitoring respon, memberikan umpan balik remedial, merangkum poin utama materi, menyimpan rekam jejak siswa. Untuk peran siswa sendiri yaitu berinteraksi dengan komputer, melihat hasil, menjawab pertanyaan, dan juga bertanya. Dan yang ketiga di sini ada gaming. Untuk deskripsi dari gaming sendiri yaitu kompetitif, drill and practice dalam bentuk motivasi individu atau kelompok kecil. Nah, dalam gaming ini ada peran guru, peran komputer, dan juga peran siswa. Untuk peran gurunya mengatur batasan, mengarahkan proses, memonitoring hasil. Untuk peran komputer sendiri yaitu berlaku sebagai kompetitor,
wasit, dan memberikan skor. Dan untuk peran siswa yaitu belajar fakta, strategi, keterampilan, berkompetisi dengan komputer. Yang kelima, yang keempat di sini ada discovery. Deskripsinya yaitu penyelidikan ke dalam database, pendekatan induktif trial and error, menguji hipotesis. Dan untuk peran gurunya yaitu menyajikan permasalahan dasar, memonitor progres siswa. Kemudian untuk peran komputer di sini ada memberikan sumber informasi pada siswa, menyimpan data, mengizinkan prosedur pencarian. Sedangkan untuk peran siswa yaitu membuat hipotesis, pertanyaan, pernyataan tebakan, mengembangkan aturan-aturan. Nah, selanjutnya di sini ada simulation, yaitu deskripsinya itu mendekati kondisi real berdasarkan model yang realistis, individu atau kelompok kecil. Nah, untuk peran gurunya yaitu mengenalkan materi simulasi, menyajikan dasar materi simulasi, memandu tanya jawab. Dan untuk peran komputernya menjalankan fungsinya sesuai program, memberikan hasil dari keputusan yang diambil siswa, mempertahankan model dan database-nya. Dan untuk peran siswanya yaitu berlatih mengambil keputusan, membuat pilihan, menerima hasil keputusannya, mengevaluasi keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada problem solving. Deskripsinya yaitu mendefinisikan permasalahan, menyatakan hipotesis, memeriksa data, dan juga menghasilkan solusi. Dari peran gurunya sendiri yaitu menetapkan permasalahan, membantu siswa, dan juga memeriksa hasil. Untuk peran komputernya, menyajikan permasalahan, memanipulasi data, mempertahankan database. Dan untuk peran siswa, mendefinisikan permasalahan, menyiapkan solusi, memanipulasi variabel, melakukan trial dan error. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.